Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ngobrol. Kita bersama dengan Haji Sumarno, Bapak kita, Kiai kita. Pagi tadi kita dari Pendopo. Saya ingat karena di Basnas sebentar lagi ada program yang luar biasa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Magetan terutama. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat walafiat. Kegiatan selama ini kan habis Lebaran kemarin ya. Iya. Sini di rumah atau di pondok atau gimana? Atau tetap aktivitasnya tetap di Basnas? Tetap semua aktivitas jalan semuanya. Jadi kami selaku orang masyarakat keagamaan saya kira tidak mengurangi kegiatan itu walaupun selesai Lebaran. Ini alhamdulillah mulai puasa Lebaran, pasca Lebaran sampai sekarang alhamdulillah masih terus berjalan pagi, siang, malam. Iya. Sebelum kita nanti merambah ke yang lain, beberapa waktu lalu kan kita juga tahu program Basnas itu luar biasa, terutama untuk masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan program-program yang jangka waktu dekat ini? Ya, alhamdulillah dalam waktu dekat ini memang Basnas merencanakan untuk pentasarufan istilahnya atau pendistribusian dana yang sudah terkumpul di Basnas, baik dari Basnas Kabupaten sendiri maupun ada juga dana dari Basnas Provinsi Jawa Timur. Insya Allah nanti dalam minggu depan ini, tepatnya kita rencanakan nanti tanggal 30 Mei, itu akan ada pentasarufan dari dana RTLH yang dari Basnas Provinsi Jawa Timur. Insya Allah nanti kita akan hadir juga Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah mudah-mudahan juga berkenan hadir. Kita juga sudah sampaikan undangan kepada Bapak PJ Bupati dan para pejabat di Kabupaten Magetan. Untuk RTLH tahun ini kena berapa? RTLH tahun ini yang dari provinsi ada 10 orang. Ada 10 warga yang mendapatkan prioritas bantuan. Yang sebetulnya kita kemarin hari mengajukan 14. Tapi karena ada kebijakan dari Basnas Provinsi, semua kabupaten kota itu dibuat rata masing-masing 10 orang. Itu menyeluruh hampir di setiap kecamatan atau bagaimana? Ya, dari 10 itu boleh dibilang merata ya, merata. Tapi juga tidak berarti rata persis ya. Ada sesuai dengan skala prioritas. Jadi mayoritas para kepala desa ini sesuai dengan kondisi yang ada di wilayahnya masing-masing, beliau-beliau mengajukan baik melalui Perkem, juga ada sebagian bersamaan itu mengajukannya juga lewat Basnas. Nah, nanti mana yang dulu kayak gitu. Jadi kalau dulu sudah mendapat dari Perkem ya otomatis yang dari Basnas dibanding untuk kita alihkan kepada yang lain. Ya, seperti kejadian yang barusan ini juga gitu, dari 14 itu semula pengajuan 14, kemudian kita survei, kita ranking, kita dapat 10. Tapi ternyata dari 10 itu setelah kita sudah mau kondisi untuk kita penyerahan melalui kepala desa, ternyata ada 2 orang yang sudah bersamaan waktunya memperoleh dari Perkim. Sehingga alhamdulillah yang 2 itu kita pending, kemudian kita ganti dengan ranking bawahnya yang 2 orang. Gitu. Oke, untuk itu RTLH itu berupa bangunan atau uang? Berupa uang, tapi nanti harus langsung diwujudkan bangunan. Ya, dari provinsi sekarang ada peningkatan yang cukup signifikan. Yang dulu-dulu biasanya dari provinsi itu masing-masing kepala keluarga untuk dana LTRH itu hanya 12.500.000. Tapi tahun ini alhamdulillah langsung meningkat memperoleh masing-masing 20 juta. 20 juta. Peningkatan rumah. Iya, untuk membangun rumah yang sudah tidak layak huni itu. Berarti Basnas itu punya tim sendiri untuk survei ya? Iya, iya. Kita di samping punya relawan, kita juga punya tenaga pelaksana yang ada di lapangan untuk mensurvei itu. Jadi kita punya data awal dari Perkem, kemudian kita tindak lanjuti, kemudian kita juga survei sesuai dengan standarnya Basnas ya. Standarnya Basnas. Jadi ada kadang-kadang yang permohonan masuk tapi setelah kita survei ternyata
rumahnya masih cukup bagus, misalkan seperti itu ya. Sehingga ketika masih ada yang lebih membutuhkan, kita lebih prioritaskan lagi bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Selain RTLH yang mungkin programnya itu tidak bisa tiap bulan, yang tiap bulan ada nggak program Basnas untuk masyarakat? Yang tiap bulan ada, jadi ada program apa namanya lansia terlantar. Lansia terlantar, ya, Basnas juga bisa? Ada, jadi lansia terlantar itu orang yang sudah lanjut usia, itu kalau kriterianya minimal usia 60 ke atas, kemudian sudah tidak punya siapa-siapa, sudah tidak punya penghasilan, sementara tidak ada tetangga atau yang lain yang mungkin membantu kehidupan sehari-hari. Berapa itu? Alhamdulillah ini mereka dapat dana dari Basnas itu 600.000 per bulan. Per bulan sampai meninggal. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, dan jadi itu memang harus benar-benar teliti. Ya, otomatis itu kita benar-benar surveinya harus benar-benar teliti, Mas. Ya. Jadi karena apa ya? Ya kita apa untuk pengelola dana itu memang harus benar-benar tanggung jawab ya. Jadi kita harus cek dulu. Ini kita pernah diundang ke provinsi dan ada pernah kejadian-kejadian ya, diantaranya mengajukan ke provinsi, kemudian setelah dicek ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang di rumah. Jadi misalkan memang dia di rumah sendiri, ya, tapi sebenarnya dia punya anak di luar kota dan anaknya mampu. Nah misalnya kasusnya seperti itu. Beda kalau orangnya sendiri nggak punya anak. Ya, yang diprioritaskan yang seperti itu ya, jadi yang memang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Nah kemarin kita punya, ada juga di tetangga kita kebetulan apa ya, ya Allah tuh kalau memberikan satu kondisi kadang-kadang bertubi-tubi ya, sudah kondisinya sendiri, tidak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, rumahnya itu roboh, atapnya itu roboh waktu hujan-hujan malam-malam sendiri lagi. Nah itu alhamdulillah waktu itu karena kondisinya darurat, akhirnya dapat perhatian dari semua pihak, baik pemerintah Kabupaten Magetan, dalam hal ini Perkim, pihak kelurahan ya untuk tahap awal. Nah itu kemudian untuk sampai mengembalikan posisi kondisi rumahnya, dan setelah itu kemudian Basnas juga ikut ambil bagian untuk menyempurnakan. Jadi kebetulan rumahnya itu apa itu ceser 2 itu Mas, yang belakang dengan depan, yang ambruk itu yang belakang waktu itu. Nah, tapi ternyata setelah dicek memang semua sudah keropos. Bongkar sekalian. Ya, bongkar semua yang belakang itu. Nah, alhamdulillah yang belakang itu cukup dana yang dari Perkim. Tapi rumah yang depan, nah ternyata itu juga sudah tinggal broknya saja. Nah, itulah akhirnya menjadi garapannya Basnas. Alhamdulillah. Jadi kita tahu ya begitu luar biasa program Basnas. Dari mana anggaran Basnas itu? Basnas, dari masyarakat ada ya? Ya, ada. Jadi memang untuk sampai dekade sekarang ini mayoritasnya masih dari ASN, Pemkab Kabupaten Magetan. Tetapi sekarang kita alhamdulillah juga sudah merambah sampai ke masyarakat luas. Ya, jadi baik masyarakat Magetan yang tinggal di Magetan maupun masyarakat Magetan yang berada di luar kota, mereka-mereka yang merasa berasal dari Magetan dan kemudian mengerti informasi tentang keberadaan Basnas, akhirnya mereka pun juga menyampaikan, menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Magetan. Tadi LTH sudah, terus bantuan makan untuk lansia sudah. Ya. Selain itu apa? Selain itu yang terkait nanti adalah pengembangan usaha. Ya, tadi ini yang berupa apa istilahnya pengelolaan ya, dana yang untuk dikelola dalam arti agar dana yang kita berikan kepada mereka yang berhak itu bukan selalu dana yang habis pakai. Ya, tapi mereka-mereka yang punya usaha mungkin tinggal meningkatkan lah, itu kita juga support untuk apa yang mereka butuhkan. Ada yang berupa alat usaha, ada yang berupa tambahan modal, ada yang berupa pendidikan itu ya, jadi termasuk pelatihan-pelatihan kayak gitu. Dan alhamdulillah sudah banyak hasilnya, Mas. Jadi yang semula usahanya apa katakan
menteri lah. Ya gitu, dengan support dana dari Basnas itu bisa lancar kembali. Dan bahkan kita berharap memang visi besar Basnas itu adalah merubah mustahik menjadi muzaki. Mustahik itu orang yang menerima zakat menjadi yang memberi zakat. Itu misi besar kita ke sana. Misi besar kita ke sana. Iya. Mungkin nanti ganti memberi. Betul. Jadi misi besar kita ke sana, Mas. Jadi jangan sampai kita menciptakan orang itu yang memberi terus, yang menerima terus-menerus selama-lamanya, tidak. Jadi tentu kita kondisional kan. Jadi orang-orang yang memang kondisinya sudah sepuh, sudah nggak punya kemungkinan untuk didorong bisa berusaha, ya mereka kita bantu untuk kelayakan kehidupannya. Tapi bagi mereka yang masih muda, yang masih memungkinkan untuk bisa berusaha, ya kita justru dorong jangan sampai Anda menjadi miskin permanen, kan gitu kan. Jadi kita dorong usahamu apa yang kamu bisa, yang kamu butuh apa, kita bisa support sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan di luar Magetan untuk teman-teman Basnas di mana? Kalau di luar Magetan biasanya insidental saja. Tapi di samping itu kita juga punya semacam persatuan Basnas Mataraman. Ya, jadi semacam korwil ya, jadi daerah wilayah kerja di daerah Mataraman. Nah, itu kalau khususnya di Excursion Madiun, ini juga setiap 3 bulan sekali kita mengadakan pertemuan. Nah, jadi mulai dari kabupaten kota Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi. Nah, ini setiap 3 bulan kita keliling, istilahnya anjang sana antar daerah, saling tukar informasi dan pengalaman masing-masing daerah. Menjelang Idul Adha? Menjelang Idul Adha, kita biasanya bekerjasama dengan berbagai pihak ya, di antaranya dengan MUI, dengan Dinas Peternakan dan Perdagangan. Biasanya kita menyelenggarakan semacam pelatihan penyembelihan penyembelihan halal ya. Nah, itu sering gitu. Kalau sekarang alhamdulillah untuk menjelang Idul Adha saat ini kan nyaris tidak ada gejolak ya, artinya tidak ada problema tentang hewan. 2 tahun kemarin kan ada penyakit hewan ini itu bagaimana, dan itu kita melibatkan semua pihak waktu itu. Tapi kalau saat ini kita tinggal menindaklanjuti saja. Alhamdulillah sudah jalan programnya. Selama Pak Yai memegang Basnas Magetan, kita tahu toh sebelum itu kantornya bagaimana? Apa perkembangan kantor? Alhamdulillah, jadi setelah kami diberikan amanah kepercayaan oleh Pak Bupati dalam hal ini dan pemerintah secara keseluruhan, dari semula yang kita ya katakan hanya dompleng di PPI saat itu, dan kemudian juga secara fisik kondisi PPI sudah tidak memungkinkan. Alhamdulillah kemudian kita dipercaya untuk menempati gedung milik pemerintah daerah yang dulu sedianya untuk gedung UKS apa kalau nggak salah gitu. Alhamdulillah dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir ini kita bisa menambahkan ruangan belakang yang untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi karena kantor pada saat itu masih ya cukup hanya ruangan yang ada itu saja, kemudian kita di samping melengkapi mebelernya, kemudian melengkapi ruangannya untuk musola dan sebagainya. Alhamdulillah ini kemarin sudah selesai pada menjelang akhir tahun 2023 kemarin. Ya. Sedikit tentang politik Magetan. Ya. Basnas sendiri bagaimana sikapnya? Basnas saya kira sebagai lembaga pemerintah non struktural tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masalah politik. Dan memang bukan ranahnya kita ya, bukan ranahnya kita, maka kita biarkan politik berjalan. Ya dalam arti memang ya semuanya sudah ada koridornya masing-masing. Iya. Yang jelas netral lah. Ya memang harus netral. Ya netral. Itu. Pesan buat masyarakat Magetan menjelang Idul Adha, menjelang
masa politik ya. Untuk masyarakat Magetan. Ya, untuk masyarakat Magetan kaitannya dengan Idul Adha, saya kira memang perlu kita tingkatkan ya semangat untuk berkurban. Di samping semangat berkurban itu dalam arti untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, itu juga untuk menyambung rasa tali persaudaraan, berbagi antara yang diberikan oleh Allah amanah harta yang cukup dengan mereka-mereka yang berkebutuhan untuk mendapatkan uluran tangan dari saudaranya yang kelebihan tadi. Kemudian kalau terkait dengan masalah lain, saya kira alhamdulillah masyarakat sekarang ini memang yang perlu edukasi, Mas. Ini pengalaman ya, pengalaman kemarin kami Ramadan itu di samping kita mengikuti safari Pak Bupati, Basnas sendiri juga mengadakan safari sendiri. Safari sendiri. Iya, safari sendiri keliling ke berbagai daerah, dan ternyata dengan itu kita memperoleh masukan-masukan yang luar biasa. Pertama, kita memperoleh pengetahuan bahwa ternyata masyarakat kita itu masih amat sangat jauh pengetahuannya, khususnya terhadap masalah zakat itu. Masalah zakat. Ya, contoh yang real itu tentang istilah saja. Istilah nisab misalnya. Itu mereka sudah mengucapkan sejak kecil. Tapi prakteknya itu bagaimana? Itu ternyata belum tahu. Mayoritas tidak tahu atau belum tahu. Jadi kemarin kita mengadakan safari, memang kami berusaha dalam safari itu kita tidak ingin menggurui masyarakat ya, kita ingin justru masyarakat berbicara, beri masukan, atau kita lontarkan satu permasalahan, lalu mereka akhirnya berkembang sahur manuk dan seterusnya, tapi malah gayeng. Nah, ternyata kita dan itu satu sisi tentang hal edukasi pemahaman agama terkait dengan masalah zakat khususnya. Kemudian sebenarnya masyarakat desa sekarang ini untuk tingkat ekonominya sudah cukup luar biasa dibanding dulu. Artinya apa? Jadi kemarin memang saya pancing misalkan dengan bahasa begini. Di Islam ini sebenarnya Allah memberikan satu kenyamanan. Kenyamanan bagaimana? Nek kue iso, kamu harus memberi. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu harus rela menerima. Nah, bahasa berikutnya adalah saya tanyakan dengan satu bahasa pancingan, bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau memberi dengan menerima itu lebih bangga mana? Ternyata mereka hampir sepakat lebih bangga memberi. Artinya apa? Kita terdorong untuk bisa menjadi orang yang bisa memberi. Tapi naluri kita karena sudah kadung terbiasa, mungkin terdidik sejak dini, kalau memberi itu kita merasa lebih bangga, tapi kalau menerima lebih senang nggak? Ternyata jawabnya iya juga. Artinya dia juga dalam satu sisi dia itu lebih bangga kalau bisa memberi, karena dengan memberi itu harga dirinya, kehormatannya itu akan memperoleh satu tempat di masyarakat ya. Tapi ternyata untuk menerima bagian mereka juga semua orang senang juga. Jadi bahasanya wong Jawa itu anak dum-duman, kuwi gak peduli wong miskin, wong sugih bareng yo kepengin oleh, Pak. Itu. Nah, maka di sini ini ada satu dua hal yang harus kami kelola sedemikian rupa sehingga nanti saya punya bahasa yang baru misalnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya mereka secara material sudah memiliki satu kemampuan ekonomi yang cukup. Ya, hanya belum merasa dia itu menjadi orang kaya. Nah, sehingga diberi mau itu tadi. Ya, makanya tadi. Ya, jadi kita harus mendorong antara bangga memberi dan atau senang menerima tadi. Nah, itu dua bahasa yang sebenarnya saat ini itu tinggal mengelola saja. Tinggal mengelola saja. Kalau kita mampu untuk mendorong mereka menjadi mentalitas orang kaya, saya kira zakat ke depan nanti akan luar biasa. Dan kita memang dari Basnas punya program, insya Allah dalam dekade 2024 ke depan ini kita akan menggalakkan semacam mapping orang-orang yang sudah berkewajiban untuk membayar zakat dan infak dari masyarakat. Ya, dari masyarakat.
Nah, sekaligus kita juga ingin tahu real di masyarakat siapa-siapa orang-orang yang benar-benar berhak menerima tadi. Dan tentunya masyarakat Magetan diimbau lah semangat untuk berzakat. Betul. Kalau memang sudah waktunya dan mampu. Sudah waktunya, sebetulnya sudah mampu. Mampu. Hanya mental saja yang kita harus dorong. Dia rata-rata karena tadi kebiasaan apa-apa ngenteni sumbangan pemerintah, apa-apa nunggu bantuan pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, tadi keroyokan tadi. Jadi tidak peduli orang itu yang benar-benar miskin, ataupun sebetulnya mereka ya seharusnya tidak pantas menerima pun juga ikut rame-rame seneng kalau nerima tadi. Nah itu kenapa? Menurut saya karena belum terdorong mentalitasnya untuk berposisi sebagai orang yang mestinya berkewajiban untuk memberi. Gitu ya? Ya, saya kira itu tugas kami, ya tugas kita bersama tentunya. Nanti kami kebetulan ini juga punya teks khutbah yang sudah kami sebarkan kepada masjid-masjid untuk kita bisa dibantu para khotib untuk dibacakan setiap waktu khutbah Jumat, sehingga mengedukasi umat ya untuk merasa dirinya itu aku bisa jadi misuki kayak gitu ya. Aja seneng nompo tok bae gitu. Saatnya membantu. Saatnya membantu. Dan Masya Allah luar biasa kalau kita semua ya, mungkin kalau yang tinggal di kota dengan sekarang sering-sering ke desa itu kita akan merasa kagum. Ternyata bangunan-bangunan rumah misalkan ya itu di desa-desa jauh lebih pesat perkembangannya dibanding di kota itu sendiri. Saatnya membantu bagi yang mampu. Betul. Ya, dan kami juga terima kasih, tolong nanti kami juga dibantu. Siap. Ya, sehingga nanti masyarakat itu bisa menerima informasi bukan langsung dari kami saja, tapi juga dari pemberitaan-pemberitaan. Teman-teman. Ya, semua. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Demikian bincang pagi kita bersama dengan Kiai Sumarno. Semoga apa yang kita bincangkan pagi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Magetan, terutama fungsi Basnas yang ada di Kabupaten Magetan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.